Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun baik rekan-rekan sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan video inovatif dan kreatif serta memberikan informasi-informasi yang sangat berguna buat dunia pertanian di channel YouTube kita, yaitu Petani Berjaya. Baik, saat ini kita sedang berada di ladang milik kita sendiri, yaitu kita nanam singkong ya. Kita nanam singkong. Baik, saat ini di belakang kita ini ya, saya sudah berada di area ladang kita. Ini singkong kita jenis Bayeman yang sudah berusia 2 bulan lebih ya. Ini sebetulnya perhitungannya pertumbuhannya sedikit melambat karena kemarin sehabis tanam itu nggak ada air, jadi sempat kemarau kurang lebih sekitar 26 hari lah, kurang lebih sampai 1 bulan itu ya. Nah, jadi pertumbuhannya sedikit melambat ya. Nah, baik, saat ini kita akan melakukan kegiatan perantingan ya, ataupun nyempeli. Kalau bahasa kita nyempeli, yang tunasnya itu ada 3, 4 sampai 5. Nah, mengapa perlu dilakukan perantingan seperti itu? Simak terus video ini, yaitu video Petani Berjaya ini, dan jangan lupa untuk mendukung dakwah channel kami ini dengan cara ketik subscribe, like, serta komennya. Oke? Yuk. Baik, ini adalah singkong yang sudah berusia 2 bulan lebih, rekan-rekan semua. Sebetulnya rada sedikit melambat ya kalau pertumbuhannya, dikarenakan tadi sudah disampaikan di depan ya dalam openingnya. Nah, ini kita sampaikan lagi olah tanahnya dulu ya. Olah tanahnya kita 2 kali olah tanah, yaitu dengan yang pertama kita rotari ya, setelah selesai kita rotari baru kita gulut atau kita lijer. Nih, jadi gulutannya kelihatan ya, gulutannya itu besar-besar nih ya. Antara yang sebelah dengan yang sebelah itu besar-besar. Oke, olah tanahnya itu. Terus jenis singkong yang kita tanam yaitu singkong Bayeman ya. Mengapa? Karena menurut kita singkong jenis ini yaitu singkongnya genjah ya. Singkongnya genjah, terus untuk usia panennya juga lebih cepat. Nih, ciri-cirinya seperti ini. Papah daunnya warnanya merah seperti itu ya, singkong Bayemannya. Nah, terus saat ini kita sudah 2 kali pemupukan ya. Pemupukan yang pertama yaitu kita menggunakan sekam yaitu sesudah tanam. Waktu itu 1 minggu setelah tanam. Setelah tanam yaitu kita sekam. Ini masih ada itu ya sekamnya. Tuh, sekam lagi. Nah, nih seperti itu ya. Terus setelah itu karena sempat curah hujannya itu enggak ada, jadi sempat kita diamkan. Sebetulnya kalau biasanya yang kita lakukan setelah 1 bulan itu langsung kita pupuk kimia ya. Jadi karena kemarin tuh curah hujannya itu enggak ada, jadi kita nunggu hujan itu turun. Setelah itu turunnya itu setelah 1 bulan tanam itu ya rada lebih ya. Jadi baru kita pupuk kimia. Pupuk kimianya baru sekali. Jadi ini
kurang lebih sekitar 9 hari setelah pupuk kimia ya. Ini sudah mulai tampak, yaitu pertumbuhan bagian batang dan daunnya sudah mulai terlihat tuh. Oke sahabat petani berjaya, tadi sudah kita sampaikan di depan, kita akan melakukan proses perantingan ataupun penyempalan. Kalau bahasa kita itu nyempali, yaitu tunas yang 3 lebih, itu 2 lebih sebetulnya ya. Jadi di sini akan kita sisakan satu pohon itu dua tunas ya. Jadi dalam satu bonggol kayak gini, ini ya, ini akan kita sisakan 2. Nah, mengapa tujuannya? Agar pertumbuhannya itu lebih cepat. Satu, pertumbuhannya lebih cepat. Ketika pertumbuhan lebih cepat, jadi antara gang yang satu dengan gulutan yang satunya lagi ini cepat menutup. Nah, cepat menutup sehingga pertumbuhan gulma rumputnya itu akan melambat atau bahkan nggak kuat untuk tumbuh ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yaitu juga akan unsur makanan yang didapat itu konsentrasinya juga akan banyak nantinya di bagian umbi juga. Nah, jadi umbinya akan besar dan banyak, insya Allah seperti itu. Nah, banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya sebetulnya, nanti bisa searching rekan-rekanku semua. Nah, ini kalau kita lihat di tempat kita ini, tanaman singkong kita ini saat ini tunasnya itu yang tumbuh itu lebih dari 2 semua kebanyakan ya. Jadi ada yang 3, 4 sampai 5 bahkan. Jadi di sini perlu diadakannya atau dilakukannya proses perantingan ataupun proses nyempali di situ ya. Nah, kalau di sini kita lihat dari perawatan kita terkait dengan pemeliharaan tanaman, insya Allah sudah bagus. Di sini juga untuk pengendalian gulma rumputnya juga sudah kita lakukan penyemprotan 2 kali ini rekan-rekan. Jadi yang pertama itu setelah tanam pas itu kita lakukan penyemprotan, setelah itu jarak 1,5 bulan kita semprot lagi, yaitu kita menggunakan pembeku. Makanya gulma rumputnya juga alhamdulillah masih tetapi ketika ini tidak segera menutup, daun yang tadi sudah saya sampaikan, gang yang sebelah kanan dan yang kiri ini tidak segera menutup ya, gulma-gulma rumput seperti ini nih. Nah, ini kita tunjukkan ini. Dia akan cepat tumbuh besar juga nih gulma rumput seperti itu. Karena dia dapat asupan makanan dan juga fotosintesis cahaya mataharinya juga full juga. Nih, jadi akan nantinya juga ikut makan makanan yang seharusnya dimakan oleh tanaman kita nih. Makanya bagaimana caranya biar pohon singkong ini segera tumbuh dengan baik dan bisa menutup antara gulutan yang sebelah kanan dan yang kiri ini seperti ini. Nah, ini kan tumbuhnya sampai 3 seperti ini rekan-rekanku semua. Tiga seperti itu, 3 seperti ini. Bahkan ada yang 4 juga nih rekan-rekanku semua, saya lihat kan tuh, bahkan ada yang 5, bahkan ada yang 4. Ini 4 tuh, jadi seperti itu. 3 tuh. Nah, jadi setelah kayak gitu kan nanti kita yang akan kita kurang peka dengan tanaman kita yang akan merugi sendiri ya rekan-rekanku semua. Makanya apapun bentuknya, ketika kita sudah menanam, kita harus peka dengan tanaman kita. Oke sahabat petani berjaya, kita akan melakukan perantingan. Dapat kita lihat seperti ini contohnya. Nah, seperti ini adalah
batangnya ada 3. Ini akan kita sisakan 2. Kalau saya biasanya memilih batang yang kecil-kecil, yang saya sempeli ini ya. Nah, terus kita juga bisa memperhatikan nanti alur pertumbuhannya. Ini alur pertumbuhannya akan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Ini akan saya pilih batang yang kecil-kecil untuk disempelin seperti ini. Usahakan ketika nyempel itu jangan bisa tangan 2 kalau menurut saya. Jadi mengapa? Agar batang singkong ini tidak goyang. Jadi nanti kalau goyang, akar-akar yang sudah terbentuk, yaitu akar calon umbi itu akan putus ataupun patah. Makanya perlu kehati-hatian ya, seperti ini ya, biar tidak goyang dan tidak patah. Tuh, kita pilih tunas-tunas yang kira-kira tidak kita gunakan. Jadi kita sisakan 2 seperti itu rekan-rekanku semua. Nih. Kita manual rekan-rekan ya, dalam melakukan penyempalan kita manual dengan menggunakan tangan ya. Nih. Oke. Nah. Ya. Nih kita setelah kita lakukan perantingan kan akan rapih, akan lebih tertata. Jadi arah pertumbuhan daripada singkong ini akan lebih tertata. Nih rekan-rekan, saya pakai kamera depan yang pertumbuhannya itu dari awal itu sudah hanya satu batang ya, 1 batang dengan 2 dengan 3 sudah beda sekali ya. Kalau yang 3 ini kelihatan kan pertumbuhannya tuh, kecil-kecil ya. Tuh. Kalau yang pertumbuhannya 2 1 seperti ini udah besar batangnya nih ya. Tuh rekan-rekan semua pahami. Manfaat selanjutnya dari perantingan seperti ini yaitu ranting-ranting yang sudah tidak kita gunakan ataupun sebagai penghambat pertumbuhan, itu setelah dilakukan perantingan yaitu kita taruh di tengah-tengahnya seperti ini, tengah-tengah gulutan antara yang kanan dengan yang kiri, yaitu tujuannya banyak, yaitu yang pertama bisa menjadi pupuk kompos juga. Nah, ketika daun ini membusuk, daun ini bisa menjadi pupuk kompos. Yang kedua juga bisa menutup gulma-gulma rumput yang sudah mulai tumbuh kecil-kecil seperti ini. Nah, ketika tutup seperti itu kan juga akan melambat, bahkan bisa mati gulma rumputnya. Tuh, jadi banyak manfaatnya juga. Oke, sahabat petani berjaya dimanapun Anda berada, kita bisa lihat secara langsung ya perbandingan antara yang tunasnya itu cuma 1, 2 dan lebih dari 2. Nih ada tepat di depan saya ini tunasnya itu 1, dari dia mulai tumbuh sampai sekarang itu cuma 1 tok. Pertumbuhannya udah bagus, batangnya itu besar nih. Usia dibandingkan dengan sebelah-sebelahnya yang tunasnya sampai lebih dari 2 bahkan 3, 4. Nah akan beda pertumbuhannya dengan yang hanya 2 langsung juga nih. Ini ada yang sebelah kita ini juga, ini 2 nih
Jadi pertumbuhannya bagus dia. Oke, seperti itu. Jadi setelah kita lakukan penyempalan ini, harapannya yaitu pertumbuhannya itu akan lebih cepat ya, pertumbuhannya akan lebih cepat sehingga antara gulutan yang sebelah kanan kiri ini sudah langsung bisa menutup, sehingga pengendalian hal gulma rumputnya itu juga akan melambat. Oke, sampai di sini rekan-rekan video kreatif dari kita, video inovatif, video yang sifatnya memberikan informasi-informasi yang bermanfaat di bidang pertanian. Semoga video ini memotivasi buat rekan-rekanku semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Para petani itu berbeda-beda. Ini adalah salah satu konsep ataupun salah satu metode yang saya gunakan dalam bertani, khususnya bertani singkong. Oke, itu aja. Semoga video ini memotivasi. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang berkenan. Tetap dukung dakwah channel kami ini dengan cara ketik subscribe, like, serta komennya. Terima kasih. Oke, see you. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.